Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Iblis menggugat Tuhan, karangan Sauni, bab 4, halaman 80-89. Kisah ini mengisahkan iblis yang mencoba menjelaskan kepada Buhairah bahwa perannya di dunia bukanlah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan ketaatan terhadap kehendak ilahi. Ia membela dirinya dengan kisah Raja Mahmud dan putranya yang pura-pura berseteru demi menyingkap para pengkhianat di istana, sebuah alegori bahwa iblis pun, melalui perannya yang tampak jahat, sebenarnya menyingkap tabir kemunafikan manusia. Iblis menegaskan bahwa segala tindakannya, termasuk penolakannya untuk sujud kepada Adam, dilakukan karena perintah dan kehendak Tuhan sendiri. Dalam pandangannya, kutukan yang diterimanya bukanlah hukuman, melainkan bentuk pengabdian. Ia merasa dirinya adalah alat Tuhan untuk menguji manusia, pemisah antara yang tulus dan yang munafik, sebagaimana api yang memurnikan logam dari kotorannya. Buhairah menolak pandangan ini, menuduh iblis menipu manusia dengan menutupi kebenaran sejati dan memperindah keburukan dunia. Namun iblis bersikeras bahwa tipu dayanya justru menjadi jalan bagi manusia untuk mengenali nilai hidup dan keimanan mereka. Ia mengklaim bahwa tanpa penderitaan, kebohongan, dan godaan, manusia takkan mampu memahami makna sejati cinta, pengorbanan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Dalam penderitaan dan kesengsaraan, kata iblis, watak asli manusia justru terungkap. Ia menyebut dirinya bukan sumber kejahatan, melainkan cermin tempat manusia melihat kebusukan dan kemuliaannya sendiri. Pada akhirnya, perdebatan antara Buhairah dan iblis berujung pada paradoks, bahwa bahkan kejahatan pun, dalam kuasa ilahi, dapat menjadi sarana untuk menyingkap kebenaran. Engkau bahkan tak tahu sifat dasar huruf A, apalagi mengajarkan tentang sifat sebenarnya huruf B. Lalu ia menanyai Zakheus tentang huruf A. Keruan saja Zakheus tak bisa menjawab. Isa berkata, "Dengarlah guru, akan kujelaskan arti sesungguhnya huruf A dan perhatikanlah garis-garisnya." Tekanan pada bagian tengah memotong bagian yang memanjang ke arah luar pada bagian bawah, yang lalu disatukan di bagian puncak, menjadikan keduanya dalam satu titik kepala, dengan bagian tertingginya sebagai penyangga. 3 garis saling bertemu di 3 titik, masing-masing garis panjangnya sama. Tanda-tanda garis yang misterius ini menjelaskan sifat huruf A. Zakheus menutup kedua telinganya seraya berkata, "Bawa dia pulang, Yusuf. Tak ada manusia yang sanggup menerima ajarannya. Demi Tuhan, jika dia melanjutkan sampai huruf B, seluruh dunia bakal senyap dalam kebisuan. Dia telah menyeretuku begitu jauh, dan masih saja aku tak mampu memahami apa yang dia maksud. Menakutkan melihat adanya sejumput kebenaran dari sebuah huruf. Aku ini cuma seorang tua yang menginginkan murid, tapi kau malah membawakan aku seorang guru. Bawa dia pulang, Yusuf." Iblis melanjutkan, ada yang percaya bahwa Isa mengungkapkan daya magis alfabet pada waktu itu. Yang lain menyatakannya sebagai kiasan masalah Trinitas. Omong kosong saja semua itu. Tapi, bahkan dengan mengetahui hal ini kau masih saja kacau. Kau lebih banyak dibingungkan oleh penampilan luar segala sesuatu. Sebagaimana halnya selarik garis huruf A yang mengarah ke bawah, bagi dunia aku berada di titik paling jauh dari segala yang benar dan murni. Tapi ketahuilah, di surga, semua garis ini bertemu dan menyatu. Kebaikan dan kejahatan adalah satu adanya. Akulah tangan putih kebenaran yang tak suci lagi ternoda, terulur dari lengan baju Musa. Aku menggenggam keindahan Yusuf dan keelokan bertutur para nabi dahulu. Kusesatkan mereka yang diperintah oleh Allah, dengan cara ini aku mengabdi sepenuhnya. Akulah lambang segala kemurkaan bagi mereka yang dilindungi Allah. Mereka tidak mengutukku, sama sekali tidak jantan untuk menghina dia yang memang tak punya daya serta kuasa apapun terhadap yang benar. Akulah tongkat Musa, Allah telah mencampakkan aku ke bumi untuk membasmi ular di antara manusia. Tak ada yang kulakukan kecuali atas perintah yang jelas darinya.
Siapakah yang telah menyesatkan Fir'aun? Allah sengaja mengeraskan hatinya agar mukjizatnya bisa disaksikan dan dikenang oleh dunia. Setiap kali, bahkan menjelang kematiannya, Fir'aun selalu ragu dan berpikir, aku akan melepaskan orang-orang Yahudi itu. Tapi Allah berkata, tobatmu tak diterima, dan kemudian mengutuknya. Allah memang menciptakan Fir'aun dengan takdir seperti ini. Dia membutuhkan Fir'aun sebagai contoh bagi siapapun yang menentang Musa. Apalah gunanya seorang Fir'aun yang bertobat? Niscaya segala mukjizatnya akan tampak remeh dan konyol. Dia mengasah pedang dengan menghantamkannya ke batu. Taman penciptaannya tidak diolah dengan kelembutan, tapi dengan garam dan racun mematikan. Semua demi tujuannya, bukan tujuanku. Siapakah yang telah mengutukku? Dengarkah kau? Hanya seorang pengecut yang mengutuk pedang sang raja hanya karena pedang itu menyentuh lehernya. Lihat, siapakah yang memegang pedang itu? Hanya karena kau terlalu takut dan pengecut untuk mengutuk langsung sang raja, kau pilih untuk mengutuk instrumennya, walaupun instrumen tersebut sepenuhnya hanya mematuhi kehendak sang raja. Buhairah berkata, bagaimana dengan kebebasan berkehendak? Mereka yang dihancurkan oleh Tuhan, yang telah diserahkan Tuhan ke dalam genggamanmu, kalau berdasarkan dalihmu mereka ini sama bersalahnya denganmu. Tapi masalahnya bukan apa yang dilakukan manusia, bahkan juga bukan apapun yang kau lakukan, tapi apa niat awalnya, disitulah letak kehendak bebas berada. Tidak, dalihmu palsu. Segala yang kau katakan memang cukup meyakinkan, tapi tetap saja palsu. Manusia tidak akan dihukum atau dilempar ke dalam api neraka lantaran akibat perbuatannya, tapi lantaran niatnya. Hasil akhir, setelah niat terpartisi, sepenuhnya selalu milik Tuhan. Jadi, jika niat seseorang itu buruk tapi hasilnya baik, dia tidak akan dianggap baik. Tapi jika niatnya baik tapi hasilnya buruk, dia tak akan dianggap buruk. Dunia ini memang bukan kerajaan milik manusia, jagat raya ini milik Tuhan semata. Walaupun Namrud dan Fir'aun berkuasa dan mengangkat diri mereka sebagai Tuhan yang berkuasa, kekuasaan mereka tak ada artinya dibanding takdir Tuhan. Kesombongan telah menempa mereka dalam tungku kebodohan. Bahwa Namrud berhasil menguasai dunia dan mati hanya karena gigitan serangga, itu adalah takdir Tuhan. Tapi soal dia mengangkat diri sebagai Tuhan, itu pilihannya sendiri. Iblis segera membantah. Aku menerima perintah Allah dan tak pernah sekalipun mempertanyakan siapa yang dia kutuk dan siapa yang dia berkahi, karena itu semua memang hak dan pilihannya. Tidak pula kupisahkan keinginan dari tindakan, karena kupikir tak ada wilayah kekuasaan yang terpisah dari kekuasaannya. Siapakah yang mengeraskan hati Fir'aun? Siapa pula yang menyesatkan siapapun yang dia inginkan? Kau bilang Namrud memanggil dirinya Tuhan dan ini adalah pilihan serta perbuatannya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Sadarkah kau bahwa dengan demikian kau meletakkan Namrud independen terhadap Allah, mengatakan bahwa Namrud itu setara dengannya? Kau buat Namrud jadi Tuhan dengan membubuhinya kekuatan untuk meyakini apa yang sejatinya berlawanan dengan apa yang Allah ingin dia yakini. Tak ada kekuatan lain di luar Allah. Jika dia buat seseorang itu jahat, dikutuknya aku untuk menghukum mereka. Jika dia buat seseorang itu baik, dikutuknya aku untuk menguji mereka. Tak ada kekuatan atau daya apapun selain Allah. Dia yang mengangkat Namrud untuk melawan Ibrahim, dia pula yang mengangkat Firaun untuk melawan Musa. Dia juga mengangkat Babilonia untuk meruntuhkan Israel. Jika Muhammad adalah instrumen kemurahhatian Allah, kenapa pula kau mengutukku? Tak ada bedanya, aku pun instrumen kemurkaan Allah. Allah berkata pada Ibrahim, aku akan menghancurkan kedua kota ini. Ibrahim berkata, akankah engkau hancurkan yang tak bersalah bersama dengan mereka yang jahat? Jika engkau temukan ada 10 orang yang baik di dua kota ini, maukah engkau mengampuni mereka semua? Allah menjawab, tak ada hakmu mempertanyakanku. Percayalah bahwa aku akan menyelamatkan yang baik dan menghancurkan yang jahat. Tapi karena aku Maha Pengasih dan engkau telah mengajukan permintaan, akan kutangguhkan pengadilan mereka untuk sementara waktu kalau memang ada 10 orang yang baik di sana. Tapi tahukah kau berapa jumlah orang baik yang ditemukan oleh para malaikat Allah saat itu? Tak sampai 10, tidak,
hanya Lut dan putrinya saja. Bahkan istrinya pun tidak diampuni. Karenanya, Allah kemudian menghancurkan kedua kota itu tanpa bekas sama sekali. Dia bahkan juga akan menghapus mereka dari catatan sejarah, kalau saja dia tak berkehendak menjadikan peristiwa itu sebagai demonstrasi tiraninya. Ketika bola api dan belerang panas menghujam dari langit, tak ada satu orang baik pun yang mengutuk api tersebut dan tak ada satu malaikat pun yang keberatan, karena ini terjadi memang atas perintah Allah, tak lebih dari sekadar instrumen kemurkaan Allah. Hanya orang-orang jahat yang mengutuk bencana itu. Jadi, hanya orang jahat jugalah yang mengutuk aku, karena aku memiliki kekuatan yang melebihi mereka. Orang baik lebih suka menahan diri, karena mereka tahu posisiku sebenarnya. Tak ada dayaku untuk membuat orang jadi jahat, tapi kejahatan mereka sendirilah yang memberiku akses untuk menguasai mereka. Hujan api dari langit tidak membuat para penghuni kota Sodom menjadi jahat, tapi kejahatan merekalah yang membawa hujan api itu bagi mereka. Tapi kau masih saja mengutuk dan menolak menganggapku sebagai mitra bagi Allah dalam ciptaannya, hanya gara-gara aku tak mau sujud. Jika Dia yang memerintahkanku untuk membangkang perintahnya, mana mungkin aku menolak? Jika Dia memang menginginkan aku untuk sujud pada waktu itu, sungguh Dia mampu membuatku sujud. Apa kau pikir Dia begitu lemah sampai aku mampu menentangnya? Ketika Musa mendaki Gunung Sinai dan mendengar suara Tuhannya, ia berkata, "Bagaimana caraku berbicara mewakilmu di hadapan Firaun? Aku ini pembunuh dan buronan kerajaannya. Mustahil dia mempercayaiku." Allah berkata, "Akan kuberikan 5 tanda kekuasaanku padamu agar ia percaya." Firaun berkata, "Apa nama Tuhanmu? Siapakah sembahan kaum Yahudi?" Musa berkata, "Aku, dengan nama ini Tuhanku mewujud." Firaun berkata, "Kau tak bisa mengaku aku posisi itu posisi kenabian begitu saja. Kau adalah seorang pembunuh dan buronan kerajaan. Tak mungkin Tuhan memberikan posisi seperti itu pada seorang penjahat." Musa berkata, "Memang benar, aku adalah seorang pembunuh. Aku juga seorang buronan kerajaanmu, dan aku takut akan hukuman. Tapi aku datang ke sini bukan sebagai buronan. Kubawakan pesan dari Allah dan tanda-tanda kekuasaannya." Firaun berkata, "Tunjukkan padaku." Musa berkata, "Akan kuberikan 5 tanda kepadamu." Musa lalu melempar tongkatnya menjadi seekor ular, mendesis-desis di kaki Firaun. Musa meraih dan memegang ekornya, dan ular itu kembali berubah menjadi sebatang tongkat. Lalu Musa menyelipkan tangannya ke balik baju. Saat ia menariknya, tangannya itu menjadi putih dan terjangkit lepra. Sekali lagi ia selipkan tangannya ke balik baju, maka kulitnya pun kembali normal. Lalu Musa menumpahkan semangkuk besar air bening yang seketika berubah menjadi darah begitu menyentuh lantai, padahal tadinya air bening biasa. Firaun berkata, "Ini baru 3 tanda. Kau janjikan 5 padaku." Musa berkata, "Akulah tanda yang keempat, dan kau yang kelima." Firaun berkata, "Teka-teki macam apa ini? Hanya sebegitukah muslihatmu?" Musa berkata, "Layaknya tangan putih lepra aku ternodai. Tapi ketika Allah menyembunyikan aku darimu, aku menjadi suci, karena Allah menuntun siapapun yang Dia kehendaki. Layaknya air, kau pun murni. Allah menganugerahimu berbagai kesempatan dan kelebihan serta menjaga dan memenuhi segala keinginanmu. Tapi kini kau dicampakkan dan ternodai, karena Dia juga menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Seorang pengecut dan pembunuh telah meninggalkan istanamu, tapi seorang rasul Allah telah kembali. Kekuasaannya melebihi dan mengendalikan apapun sepenuhnya. Dan kau tidak diizinkan mempertanyakannya. Dia mencampakkanmu untuk kemudian membangkitkanku kembali. Dia meninggalkanmu untuk kemudian mencampakkanmu. Kekuatan dan kekuasaan Allah melampaui apapun dan Dia tiada bersekutu atau dipersekutukan, tidak butuh bantuan atau persetujuan siapapun. Dia adalah segalanya dan tak ada apapun yang bukan miliknya. Bersambung ke halaman 91.